A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas kisah sahabat Nabi yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman. In syi'ta kunta minal muhajirin wa in syi'ta kunta minal ansar, fakhtar ahabbal amrayni ila nafsik. Jika kamu berkenan, maka kamu bisa masuk ke dalam kalangan orang-orang muhajirin. Namun jika kamu berkenan, maka kamu pun bisa masuk ke dalam kalangan orang-orang ansor. Pilihlah yang mana kamu sukai. Kalimat ini Rasulullah SAW tujukan kepada Hudzaifah ibnul Yaman manakala beliau bertemu dengannya pertama kali di Mekah. Kesempatan memilih bagi Hudzaifah ibnul Yaman untuk bergabung kepada salah satu dari dua kelompok kaum muslimin yang lebih dia sukai. Ini punya kisah. Kisahnya begini. Al-Yaman, bapak Hudzaifah, adalah laki-laki Mekah dari Bani Abbas. Namun dia tersangkut urusan darah pada kaumnya. Dia pernah membunuh orang, maka dia terpaksa meninggalkan Mekah menuju Yastrib, sekarang Madinah. Di sana Al-Yaman bersekutu dengan Bani Abdul Ashal dan menikah dengan seorang wanita dari mereka. Dari pernikahan tersebut, Al-Yaman mempunyai anak yang bernama Hudzaifah. Kemudian penghalang yang dulu menghalangi Al-Yaman untuk masuk Mekah telah terangkat. Maka Al-Yaman mulai keluar masuk hilir mudik di antara Mekah dengan Yastrib, sekalipun dia lebih banyak tinggal di Yastrib, Madinah. Manakala Islam menerbitkan cahayanya di bumi Jazirah Arab, Al-Yaman, bapak Hudzaifah, adalah salah satu dari 10 orang Bani Abbas yang datang menghadap Rasulullah SAW dan mengumumkan keislaman mereka di hadapan beliau. Hal ini sebelum Rasul SAW hijrah ke Madinah. Dari sini maka asli Hudzaifah adalah Mekah, namun dia tumbuh di Madinah. Hudzaifah ibnul Yaman hidup dalam rumah muslim, dididik di pangkuan bapak ibu yang termasuk orang-orang angkatan pertama yang masuk Islam. Maka Hudzaifah sudah masuk Islam sekalipun kedua matanya belum mengenyam kenikmatan melihat Rasulullah SAW. Maka kerinduan Hudzaifah untuk bertemu Rasul SAW memenuhi dadanya sejak dia masuk Islam. Dia terus memantau perkembangan berita-berita Rasulullah, sering bertanya tentang sifat-sifat beliau, dan semua itu tidak menambah kecuali kerinduan dan keterkaitan kepada beliau. Kemudian Hudzaifah berangkat ke Mekah untuk bertemu dengan beliau. Begitu dia bertemu dengan Rasulullah SAW, maka Hudzaifah langsung bertanya, "Ya Rasulullah, aku ini dari kalangan muhajirin atau ansor?" Maka Nabi SAW menjawab, "In syi'ta kunta minal muhajirin wa in syi'ta kunta minal ansor, fakhtar ahabbal amroini ila nafsik." Jika kamu berkenan, maka kamu bisa masuk ke dalam kalangan orang-orang muhajirin. Namun jika kamu berkenan, maka kamu pun bisa masuk ke dalam kalangan orang-orang ansor. Pilihlah mana yang kamu sukai. Maka Hudzaifah menjawab, "Aku adalah laki-laki ansor, wahai Rasulullah." Maka ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Hudzaifah senantiasa berada di sisi beliau, layaknya satu mata dengan mata yang lainnya. Hudzaifah ikut serta dalam seluruh peperangan Rasul SAW selain perang Badar. Ketidakhadiran Hudzaifah dalam perang Badar mempunyai kisah. Kisahnya seperti ini. Hudzaifah berkata, "Yang membuatku tidak hadir di perang Badar adalah suatu peristiwa. Saat itu," kata Hudzaifah, "aku dan bapakku berada di luar Madinah. Kemudian kami ditangkap oleh orang-orang Quraisy. Mereka bertanya kepada kami, 'Kemana kalian hendak pergi?' Maka kami menjawab, 'Madinah.' Mereka berkata lagi, 'Kalian pasti hendak menemui Muhammad.' Kami berkata, 'Kami hanya ke Madinah.' Mereka tetap menahan kami dan menolak melepaskan kami kecuali setelah mengambil janji atas kami agar tidak membantu Muhammad dalam melawan mereka dan juga tidak berperang bersamanya. Kemudian mereka membebaskan kami. Maka ketika kami tiba di hadapan Rasul, kami menyampaikan apa yang terjadi kepada beliau. Maka Rasul SAW bersabda, 'Nafi bi ahdihim wa nasta'in alaihim billah.' Kita memenuhi janji dengan mereka dan kita akan memohon pertolongan kepada Allah dalam melawan mereka." Maka di sini Hudzaifah ibnul Yaman tidak ikut perang Badar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di perang Uhud, Hudzaifah ikut serta bersama bapaknya Al-Yaman. Di perang ini Hudzaifah menunjukkan kepahlawanan dan perjuangannya dengan sangat mulia. Dia pulang dalam keadaan selamat. Adapun bapaknya Al-Yaman, maka bapaknya gugur sebagai syahid di perang ini. Namun dia gugur di ujung pedang kaum muslimin sendiri, bukan pedang orang-orang musyrik. Bagaimana ceritanya? Ketika Rasulullah SAW hendak berangkat ke Uhud,
Beliau menugaskan Al-Yaman dan Sabit bin Waqshi untuk menjaga kaum wanita dan anak-anak di sebuah benteng. Karena Al-Yaman dan Sabit bin Waqshi ini, laki-laki ini sudah tua dan berumur lanjut, maka Rasul tugaskan seperti itu. Kemudian, manakala perang sedang berkecamuk, Al-Yaman berkata kepada Sabit kawannya, "Tidak ada bapak bagimu, apa yang kita tunggu? Sisa umur kita hanya sebatas waktu hausnya keledai. Kita ini adalah mayat hari ini atau besok. Mengapa kita tidak mengambil pedang dan menyusul Rasulullah? Siapa tahu Allah berkenan melimpahkan kemuliaan mati syahid kepada kita bersama nabinya." Maka dua laki-laki ini langsung mengambil pedang masing-masing, keduanya masuk dan terjun ke medan perang. Sabit bin Waqshi meraih kemuliaan gugur sebagai syahid di tangan kaum musyrikin. Adapun Al-Yaman, bapak Huzaifah, maka pedang-pedang kaum muslimin yang menebasnya karena mereka tidak mengenalinya. Sekalipun Huzaifah berteriak, "Bapakku, bapakku," namun tidak seorang pun dari kaum muslimin yang mendengarnya. Maka laki-laki tua ini, Al-Yaman, akhirnya tersungkur di ujung pedang rekan-rekannya sendiri. Huzaifah tidak berkata apapun selain semoga Allah mengampuni kalian dan dia adalah zat yang paling menyayangi di antara para penyayang. Rasulullah SAW hendak membayar diat Al-Yaman kepada Huzaifah. Namun Huzaifah berkata, "Bapakku hanya mencari kemuliaan mati syahid dan dia sudah mendapatkannya." "Ya Allah," kata Huzaifah, "saksikanlah bahwa aku menyedekahkan diatnya kepada kaum muslimin." Maka sikap Huzaifah semakin menambah kedudukannya di sisi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mencermati kepribadian Huzaifah ibn Yaman. Beliau menemukan 3 sifat padanya. Pertama, kecerdasan luar biasa yang sangat membantunya menemukan solusi bagi perkara-perkara sulit. Kedua, daya tangkap cepat yang selalu meresponnya setiap kali dia memerlukannya. Dan yang ketiga, kesetiaan menjaga rahasia yang tidak mungkin dikorek oleh siapapun. Kebijakan Rasulullah SAW berpijak kepada kemampuan khusus para sahabatnya, mengambil faedah dari kemampuan yang terpendam dalam jiwa mereka. Hal itu dengan meletakkan orang yang sesuai di pos yang sesuai pula. Problem terbesar yang dihadapi oleh kaum muslimin di Madinah adalah keberadaan orang-orang munafik dari kalangan orang-orang Yahudi dan para sekutunya, yang mana mereka tidak pernah berhenti membuat makar dan konspirasi melawan Nabi SAW dan para sahabat. Maka Nabi SAW membisikkan nama-nama kaum munafik kepada Huzaifah ibn Yaman, sebuah rahasia yang tidak pernah Rasulullah buka kepada siapapun dari sahabat beliau. Nabi berpesan kepada Huzaifah agar mengawasi gerak-gerik mereka, menguntit aktivitas mereka, dan meminimalkan bahaya mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Sejak saat itu, ikhwatal iman, Huzaifah ibn Yaman dikenal dengan sahib sir Rasulillah, pemegang rahasia Rasulullah SAW. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Rasul SAW telah memanfaatkan kemampuan Huzaifah dalam sebuah kesempatan yang sangat berbahaya. Kesempatan yang sangat membutuhkan kecerdasan yang luar biasa dan respon yang cepat. Hal itu terjadi di puncak Perang Khandaq, di mana musuh telah mengepung kaum muslimin dari segala penjuru, dari atas dan dari bawah mereka. Pengepungan musuh atas kaum muslimin berlangsung lama. Ujian yang menimpa kaum muslimin itu berat. Kesempitan dan ketakutan di hati mereka memuncak, sehingga pandangan mata menjadi limbung dan hati naik ke tenggorokan. Sebagian kaum muslimin mulai berprasangka buruk kepada Allah. Dalam keadaan yang sangat menentukan tersebut, orang-orang Quraisy dan para sekutunya tidak lebih baik keadaannya daripada kaum muslimin. Allah menumpahkan murkanya yang melemahkan kekuatan mereka dan menggoyahkan semangat mereka. Allah mengirimkan angin yang sangat kencang dan sangat dingin yang menerbangkan tenda-tenda mereka dan membalikkan bejana mereka, mematikan api mereka dan membawa pasir ke wajah mereka sehingga hidung dan mata mereka penuh dengan debu. Dalam kesempatan yang sangat vital dalam sejarah peperangan tersebut, pihak yang kalah adalah pihak yang mengeluh pertama kali. Sedangkan pihak yang menang adalah pihak yang berhasil menguasai dirinya sekejap setelah lawannya. Maka dalam kesempatan itu, kesempatan yang menentukan titik akhir dari sebuah peperangan, kapasitas bala tentara mempunyai peran sangat besar dalam menyikapi keadaan dan memberikan usulan. Dari sini, Rasulullah SAW memerlukan kemampuan Huzaifah ibn Yaman dalam pengalamannya. Rasulullah bertekad untuk mengirimnya ke jantung pertahanan musuh di bawah naungan kegelapan dengan misi mengendus rahasia mereka untuk selanjutnya mengambil langkah yang diperlukan. Kata Huzaifah ibn Yaman, maka setelah Rasul menugaskanku, maka di sini Huzaifah ibn Yaman sendiri yang menyampaikan perjalanan kematian ini. Huzaifah berkata, di malam itu kami duduk dengan rapi, sementara Abu Sufyan dengan orang-orangnya dari kalangan kaum musyrikin Mekah di atas kami dan orang-orang Yahudi Bani Quraidah di bawah kami.
Kami mengkhawatirkan anak-anak dan istri-istri kami dari mereka. Kami tidak pernah mendapatkan satu malam pun yang lebih gelap dan lebih kuat anginnya daripada malam itu. Suara anginnya seperti halilintar, dan kegelapan malamnya membuat salah seorang dari kami tak kuasa melihat jari tangannya. Maka orang-orang munafik mulai meminta izin kepada Rasulullah SAW. Mereka orang-orang munafik berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami adalah aurat yang terbuka bagi musuh." Padahal ia tidak terbuka. Tidak seorang pun yang meminta izin kepada beliau kecuali beliau mengizinkannya. Rasul mengizinkan, maka mereka pulang satu demi satu dalam kegelapan, sehingga kami hanya berjumlah 300 orang atau sekitar itu. Pada saat itu Nabi SAW berdiri. Beliau berjalan di depan kami satu persatu. Maka beliau tiba di hadapanku. Saat itu kata Huzaifah ibn Yaman, "Aku tidak mempunyai apapun yang melindungiku dari dingin kecuali kain istriku yang tidak melebihi kedua lututku." Beliau, Nabi, mendekat kepadaku sedangkan aku berlutut di atas tanah. Beliau bertanya, "Man haza? Siapa ini?" Aku menjawab, "Huzaifah." Rasulullah menegaskan, "Huzaifah?" Maka aku merapat ke tanah karena tidak ingin berdiri disebabkan oleh dingin dan lapar yang berat. Aku berkata, "Benar wahai Rasulullah." Maka beliau bersabda, "Ada berita di musuh, menyusuplah ke markas mereka dan bawakan berita mereka untukku." Maka kata Huzaifah, aku berangkat sekalipun aku termasuk orang-orang yang paling kuat kecemasannya, paling berat menanggung hawa dingin. Maka Rasulullah bersabda, "Allahumma fazhu min baini yadayhi wa min khalfihi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa min tahti." Ya Allah, jagalah dia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas dan dari bawahnya. Demi Allah, kata Huzaifah, begitu Rasulullah SAW menyelesaikan kata-kata beliau, Allah langsung membuang ketakutan yang ada dalam hatiku dan mengusir hawa dingin yang menyergap tubuhku. Ketika aku melangkah agak jauh, beliau memanggilku. Ketika aku melangkah agak jauh, beliau, Nabi SAW memanggilku, "Ya Huzaifah, la tuhdisanna fil qaumi syai'an hatta ta'tini." Wahai Huzaifah, jangan melakukan apapun sebelum engkau kembali kepadaku. Itu pesan Nabi kepada beliau. Aku menjawab, "Baik," kata Huzaifah. Maka aku berangkat untuk menyusup di bawah kegelapan malam sehingga aku masuk di markas mereka seolah-olah aku adalah salah satu dari mereka. Tidak lama setelah aku tiba, kata Huzaifah ibn Yaman, Abu Sufyan berkhutbah, "Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku akan mengucapkan sesuatu kepada kalian, namun aku takut kata-kataku ini akan didengar oleh Muhammad. Hendaknya masing-masing dari kalian mengetahui siapa yang ada di sampingnya." Huzaifah berkata, maka aku langsung memegang tangan seorang laki-laki yang ada di sampingku dan berkata, "Siapa kamu?" Dia menjawab, "Fulan bin Fulan." Saat itu Abu Sufyan berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya kalian demi Allah berada di tempat yang merugikan. Kendaraan-kendaraan kita sudah binasa. Bani Quraisyah sudah tidak mendukung kita lagi. Kita sangat kesulitan karena dihantam angin seperti yang kalian rasakan. Pulanglah kalian karena aku juga akan pulang," kata Abu Sufyan. Huzaifah berkata, kemudian Abu Sufyan menghampiri untanya, membuka tali pengikatnya, melompat di atas punggungnya, kemudian mencambuknya dan ia pun berdiri. Kalau Rasulullah tidak memintaku untuk tidak melakukan apapun, niscaya aku sudah membunuhnya dengan anak panahku. Maka pada saat itu aku kembali kepada Nabi SAW. Aku melihat beliau sedang sholat dengan kain milik sebagian istri beliau. Ketika beliau melihatku, beliau mendekatkanku ke kedua kakinya. Beliau menyelimutkan ujung kain kepadaku. Aku sampaikan apa yang aku dapatkan kepada beliau. Maka beliau sangat berbahagia. Nabi senang, memuji dan menyanjung Allah. Huzaifah ibn Yaman terus menjadi orang terpercaya dalam memegang rahasia orang-orang munafik sepanjang hidupnya. Sampai-sampai ikhwatal iman, Umar bin Khattab bertanya, ketika seseorang dari kaum muslimin meninggal dunia, apakah Huzaifah mensolatkannya? Jika mereka menjawab ya, maka Umar bin Khattab akan hadir. Jika mereka menjawab tidak, maka Umar bin Khattab meragukannya dan tidak mensolatkannya. Kemudian juga suatu kali, Umar bertanya kepada Huzaifah ibn Yaman, apakah di antara orang-orangku terdapat orang-orang munafik? Huzaifah menjawab, 1. Umar bertanya, siapa? Tunjukkan kepadaku. Huzaifah menjawab, tidak. Maka tak lama setelah itu, Umar sudah mencopot laki-laki yang aku maksud, seolah-olah ada yang membimbingnya untuk itu. Mungkin hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa Huzaifah ibn Yaman adalah laki-laki yang menaklukkan Nahawan, Dainaur, Hamzan, dan Ar-Rai. Ar-Rai ini kota-kota besar di Persia. Huzaifah ibn Yaman, dia juga menjadi sebab disatukannya mushaf kaum muslimin setelah mereka berselisih dalam perkara besar ini.
Sekalipun demikian, Hudzaifah ibn Yaman tetaplah sosok laki-laki yang sangat takut kepada Allah terkait dirinya, sangat khawatir terhadap hukumannya atas dirinya. Manakala sakit yang membawanya kepada kematian semakin terasa berat olehnya. Sebagian para sahabat datang kepadanya di tengah malam. Hudzaifah bertanya, "Jam berapa sekarang?" Mereka menjawab, "Hampir subuh." Dia berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari pagi yang membawaku ke neraka." Kemudian dia bertanya, "Apakah kalian membawa kain kafan?" Mereka menjawab, "Ya." Hudzaifah berkata, "Jangan bermahal-mahal dalam perkara kafan. Jika aku mempunyai kebaikan di sisi Allah, niscaya ia tergantikan oleh yang lebih baik. Jika tidak, maka ia pun akan hancur." Kemudian Hudzaifah berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku mencintai kemiskinan dibandingkan kekayaan. Aku mencintai kerendahan dibandingkan ketinggian. Aku mencintai kematian dibandingkan kehidupan." Kemudian dia berkata sementara ruhnya meninggalkan jasadnya, "Habibun ja'a ala syaukin, la aflaha man nadim." Seorang kekasih datang di atas kerinduan, tidak beruntung orang yang menyesal. Semoga Allah merahmati Hudzaifah ibn Yaman, seorang laki-laki dengan sosok yang unik di zamannya. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an wafat pada tahun 36 Hijriah. Semoga dengan kisah ini menambah kecintaan kita kepada Nabi SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.